Let's talk on FEB Cast. Yes, akhirnya ini yes dulu ya, kita ketemu lagi di podcast ya, dengan episode masih mahasiswa. Jadi mahasiswa lagi yang berprestasi nih, karena memang mahasiswa ekonomi itu banyak sekali yang berprestasi. Salah satunya kita datang hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mereka adalah mahasiswa berprestasi. Kita tepuk tangan dulu. Ya, hitam-hitam ya hari ini temanya. Iya, padahal kita nggak janjian ya. Nggak janjian ya. Oke. Ini pertama kali kita ketemu? Iya, pertama kali. Ketemu. Gimana kesannya ketemu saya? Akhirnya bisa datang ke podcast ya? Iya. Gitu. Tapi sudah pernah nonton? Udah. Udah bagi-bagi belum? Udah share ya? Iya. Nah, dengan Dila. Iya, Dila. Dila dan Retno. Iya. Dila Retno. Mbak Dila Retno ini adalah mahasiswa Perpajakan. Oke, mahasiswa pajak. Iya. Waduh, jarang-jarang kita kedatangan mahasiswa pajak ya. Iya. Dan mahasiswa pajak yang berprestasi. Iya, Saya alhamdulillah. kemarin dengarnya, wah luar biasa, keren. Tapi sebelum kesana, kenalan dulu Mbak Dila, nama lengkapnya? Iya, perkenalkan nama saya Dila Hikmah Agustina ya, dari D3 Manajemen Perpajakan semester 4. Oke, panggilannya Dila. Dila Hikmah Agustina. Karena semester 4. Iya, Oke, dari Tegal. dari Tegal. Tegalnya mana? Dari Pangkah. Pangkah. PG. Bukan. Mana? Jauh. Kalau tahu bilang Pangkah itu PG ya? Iya, biasanya orang-orang pasti bilang Pangkah pasti PG gitu. Padahal kan Pangkah tuh luas. Luas ya? PG-nya mana? PG Tegal apa? Pangkahnya iya, mana? deket Slawi sih lebih Dekat tepatnya. Slawi. Oh, yang sungai? Perbatasan sungai itu? Sungai Oke, itu. di Pangkah Tegal. Mbaknya? Perkenalkan, nama saya Retno Sumantri, saya dari mahasiswa perpajakan juga semester 6. Oke, semester 6. Insya Allah lulus. Iya, lagi garap teh apa doain ya Pak? Ya pasti kita doakan ya. Iya, Dan baik-baik. mereka ini adalah putra-putri mahasiswa dari perpajakan ya. Yang Tegal semua ya. Aku Pemalang. Kamu Pemalang. Iya. Oh, kamu Pemalang. Pemalangnya mana? Kelarean Pak, Petarukan. Oh, di Petarukan. Berarti Tegal Pemalang kota yang kesana itu ya. Yang setelah Pengkolan itu kan. Pantura berarti. Iya, yang Pantura Pengkolan itu kan ya. Masih ke timur. Wah, dia terus. orang Pemalang aja kuliah di sini ya. Iya. Laju ya, Mbak. Iya sih. Ternyata orang Tegal dan Pemalang gitu ya yang kuliah di sini gitu. Gimana nih perasaannya ya? Juara berapa sih waktu itu? Juara 3. Tiga, keren banget. Ya ampun. Ini nasional skupnya kan? Iya, nasional. Nasional nyangka nggak sih? Gak nyangka, Pak. Nggak Ih, nyangka kebangga. ya? Karena bahagia jadi nggak baru. Nggak nyangka kan Iya, ya? gak nyangka. Masih Itu Nggak expect banget bisa sampai juara 3 nasional. Iya. itu nggak nyangka sekali ya. Apa yang kalian rasakan? Coba kamu dulu. Yang kamu rasakan ketika juara 3 gitu. pas itu kan diberi pengumuman bahwa UPS juara 3, langsung diem dulu gitu, shock Kamu gitu. diem, Diem. nggak nyangka, kok bisa gitu? Kok bisa gitu? Padahal kan kita juga latihan tuh bener-bener cukup Terbatas. Iya, terbatas gitu. Waktunya juga nggak banyak sih Pak posisinya waktu itu. Pokoknya malah diri sendiri yang kamu sendiri ya, maksudnya kamu sendiri yang lomba itu malah kok nggak nyangka, heran gitu ya. Gitu. Juara heran ya. Kalau Heran kamu? banget. Aku juga nggak nyangka karena posisinya lawannya juga berat sih Pak maksudnya. Oke, ya Saingannya- kampus besar Iya. gitu ya. Kalau nggak salah dari UI ya. Iya. UI apa mana? Gimana? Juara 1 mana? Juara 1 STAN. Oh, STAN. Juara Ya, 2 Undip. Undip, juara 3 UPS. Iya. Jajaran kampus-kampus besar ya. Iya. Kita bisa bersanding di situ. Bisa. Dan satu tim itu ada berapa orang? Ada 3 orang. Pasti antara bahagia dan apa itu campur aduk ya? Campur aduk banget, Pak. Terharu juga. Terharu karena juga. Kok bisa ya? Iya. Iya, Ternyata pasti kita bisa. bertanya-tanya kan sebenarnya kok bisa gitu ya. Juara 3 gitu di yang skala nasional yang mungkin di beberapa ya anggapan orang kayaknya sulit gitu Sulit, ya. Dari daerah yang bisa juara nasional apalagi lawannya kampus-kampus besar gitu. Nah, berapa anggota itu sih? Satu tim atau gimana? Satu tim Iya, kita ada 3 orang. Oh, berarti satu tim Iya. 3 orang. Jadi Jadi satunya karena ini mic-nya cuma 2 ya. Mohon maaf ya Lela. Laila. Tapi sama dulu temennya. Hai Laila. Jadi ya cuman 2 orang
yang kita undang karena Iya. memang ya terbatas ya. Bahagia, tentunya campur aduk ya. Nangis nggak ya? Berkaca-kaca. Gitu. Iya ya, berkaca-kaca itu jadi pengalaman kamu yang paling Iya, berkesan pertama ya. kali. Iya. Bisa menjadi juara 3. Nah, konsep lomba itu sebenarnya seperti apa sih lombanya itu? Lombanya itu cerdas cermat atau kamu lombanya apa itu? Kita debat, Debat. Pak. Lomba debat atau lomba apa gitu? Apa aja lombanya sebenarnya waktu itu? Dari lomba itu ada 3 Pak, LCC, debat sama LCC poster. itu lomba cerdas? Lomba cerdas cermat. Coba cerdas cermat. Terus Poster, udah lomba poster. sama ikut? debat. Belum poster nggak ikut ya? Nggak ikut. Oke, yang satu debat. Debat. Nah, dari UPS tuh ngirim apa aja? LCC sama debat. 3 kelompok, yang 2 itu ikut LCC, yang 1 debat. Cuman yang LCC-nya kita nggak Belum beruntung Iya, ya. nggak baju. Tapi mereka udah keren ya. Iya, Mau mau berkontribusi, juga, mau iya. berjuang. Iya, gitu mau ya. belajar Udah bareng-bareng. belajar. Belajar di sana gitu. Jadi ada lomba LCC dan lomba debat yang diikuti. Prosesnya seperti apa kok bisa ada ikut lomba itu? Prosesnya bisa dibilang kalau diceritain panjang banget ya Pak. Kita cukup gak sih kamera aja dia taunya ini. Iya. Memorinya coba. Dari mulai cari-cari pamflet lomba gitu, cari-cari info perlombaan gitu, dan untungnya satu kelas teman kita itu ngasih informasi bahwa ada lomba di Undip gitu. Tingkatnya tuh udah nasional gitu. Terus Tapi kenapa bisa, sorry saya potong, misalnya kenapa kok ketemu dia, maksudnya kenapa Retno, saya lupa Mbak Retno dan satunya lagi siapa? Laila. Laila, akhirnya ketemu nih kalian gitu. Sebelumnya juga aku di chat sama Ari juga yang teman sekelasnya bilang, ayo Mbak ikutan lomba kayak gitu. Jadi teman-teman sudah memandang kalian itu mampu ya, luar biasa. Jadi bisa langsung, oh bisa nih Mbak Retno dan Dila dan satunya itu untuk berkontribusi. Oke, lanjut tadi dikasih tahu. Terus habis itu dari kaprodinya sama dosennya kita, pembimbingnya kita itu menyetujui ikut lomba lah kita gitu. Kaprodinya Bu Merani, Oke, sama Bu Amirah ya kasih sebagai. say hi dan Bu Merani dan Bu Amirah. Hai Bu Amirah. Bu Kaprodi menyetujui dan pembimbingnya Bu Amirah. Iya, Oke, itu habis itu kita kumpul lah gitu, kumpul 9 anak gitu. Buat pembagian tim itu Pak. Karena sebelumnya kita nggak tahu bakalan satu tim ya. Iya, Nah, sebelum 9 itu tuh memang belum ketemu sebenarnya ya? belum. Oh, Karena kan oke. beda semester juga, terus kita ngambil ada yang dari akuntansi juga Pak. Oke. Karena lombanya ini kan akuntansi perpajakan. Jadi collab gitu. Jadi 9 itu sebenarnya 9 mahasiswa itu adalah belum ketemu mau lombanya apa ya pada Iya. saat awal-awal ya. Dan di situ kan 9 orang itu dari Bu Amira tuh masukin ke tim LCC semua gitu. Gak ada Awalnya karena mau awalnya. ikutnya LCC semua, LCC semua. gitu. Terus Dila ya diminta ya. Iya, saya ke Bu Amira chat gitu, Bu, kita nyoba aja debat gitu, siapa tahu kita menang gitu. Apa yang dalam bayangan kamu kok kamu, Bu, kita ikut debat gitu? Ya, pas itu kan aku lihat-lihat di TikTok tuh banyak seliweran gitu, lomba-lomba debat dari UI, dari UGM kampus gitu. besar, Yang besar-besar itu kok kayak saya lihat tuh kayak menarik gitu, lomba debat gitu. Terus juga di situ kan kita sambil belajar ngomong gitu, public speaking. Iya. Jadi mau nyoba aja gitu, barangkali rezekinya kita di sini gitu. Oke, dan kamu bersedia ikut juga Iya. lomba apa tadi debat? Karena padahal sebelumnya aku nggak, maksudnya public speakingnya juga nggak bagus banget, tapi diajakin debat, ya udahlah ayo Bismillah kayak modal Bismillah aja sih pas Kerja sebelumnya. Bismillah ya, pokoknya dicoba dulu. Dicoba dulu bahwa insya Allah bisa ya, mampu untuk ikut lomba tersebut gitu. Nah setelah dibagi kan 3 orang, jadi yang satu tim debat, yang satu tim yang 2 LCC. yang 2 tim di LCC. Nah setelah itu dibagi, proses belajar dimulai. Iya, proses belajar bareng-bareng gitu, belajar dibimbing Bu Amira gitu. Terus di sini juga kita belajar nulis-nulis gitu ya. Karena seleksi awalnya itu kan kita bikin esai dulu Pak buat pengumpulannya itu. Oke, Buat nulis seleksi esai final. dulu. Iya. Jadi nulis esai dulu. Untuk jadi seleksinya itu malah di esai ya? Iya. Jadi nggak langsung debat, penyisiannya bukan debat ya? Bukan, jadi seleksi bikin esai dulu, terus habis itu baru ada pengumuman buat grand final debat. Dan akhirnya
lolos. Lolos. Dipilih 4 terbaik, Pak. 4 terbaik udah happy banget ya. Happy Iya, banget, happy Pak. Gitu. Bisa 4 terbaik Iya. kampus kita disebut gitu ya. Iya. Nah, setelah lolos itu berarti masuk ke tahap Grand Grand final. final. grand final. Iya. Oh ya, esai itu dikirim atau Dikirim. ya? Dikirim dalam waktu berapa minggu itu udah sampai menuju grand final? 1 minggu. Satu minggu Iya. diumumkan grand final. Iya. Nah, Kita yang emang kan posisinya aku lagi magang juga ya waktu itu. oh, kamu magang ya waktu itu? Iya, terus buat ketemu sebenarnya susah Susah, juga buat bikin esai bareng itu maksudnya. Agak sulit ya. Iya. Kita bahkan bikin essay sampai malam loh. Perjuangan. Tapi esai itu satu judul. Iya, Iya. 1 judul. Dalam satu tim 1 ya. Iya. Oke. Jadi kamu dalam kondisi magang harus bagi waktu untuk Buat ikutan lomba juga. Tapi apa sih sebenarnya yang kalau boleh saya tahu yang kalian inginkan gitu pada saat oke, saya ikut lomba deh. Padahal kan misalnya kan malas lah paling kalah gitu atau Iya. buat apa begitu. Apa yang sebenarnya dalam diri kalian yang kalian pikirkan pada saat itu? Awalnya ya karena emang coba-coba itu Pak modal bismillah aja karena ada Walaupun diajakin. KKN ya, apa? Lagi Magang. magang juga. Magang itu udah capek ya istilahnya, tapi Iya, pulang masih mau jam coba 4. ya. Iya. Mau coba sesuatu hal yang Yang bermanfaat, baru gitu. gitu. Nah, kalau kamu ini coba-coba nih, tapi coba-coba kok menang gitu. Iya, kalau saya sih lebih tepatnya tuh kayak pertama ini coba-coba dulu pertama, terus habis itu mikir-mikir dulu di rumah gitu. Apa Ini yang kamu pikirkan di rumah? di rumah mikir ini kalau kita masuk debat peluangnya gede apa enggak ya gitu buat. Tetap kepikiran ya. Iya, sebenarnya. kepikiran lolos enggak ya gitu. Kalau nggak lolos kan takut ngecewain gitu. Takut kecewain, takut malah dinyinyirin. Iya, nyinyirin. Ini udah ikut-ikut lomba kok gitu. nggak lolos. Hanya orang yang nggak ini ya, nggak respect jadinya. Iya. Ya. Nah, oke lah. Setelah itu terus tanya sama orang tua gitu. Oke. Nah, ini saya ikut lomba debat, doain ya gitu. Dari dorongan sama orang tua juga optimis aja gitu. Nanti di sana tuh dibantu sama dosen-dosen gitu. Di situ muncullah kayak rasa kita harus menang sih gitu, harus menang. Ya. Jadi kamu konsultasi ke orang tua dulu. Iya. Ya. Walaupun sebenarnya awalnya nggak yakin ya. Gak yakin, Pak. Ya, 100%. Rasa pesimis itu muncul karena apa sih? Pertamanya aku pesimis karena waktu technical meeting Pak. Udah lihat yang Pas technical meeting itu peserta udah tahu ya? Iya, udah tahu gimana pesertanya yang macem-macem gitu Pak. Ada yang kampusnya sayangnya berat-berat Iya. banget. Ya udah sudah, Oke. aduh ya udahlah gitu ya. Tapi akhirnya membuat kamu kuat. Tadi coba-coba, terus technical meeting kok malah tambah pesimis gitu. Setelah itu apa yang kamu bangun? Karena ya udah karena coba-coba ya udah yuk maju aja coba Maju karena aja, udah nyemplung tergantung udah registrasi. Udah bayar juga gitu. Ya gitu kan. Mau coba, ya sudah dicoba aja, memang bener-bener harus tetap berjuang, tetap belajar ya. Iya. Nah setelah tahu nih technical meetingnya gitu, terus kirim isai ya berarti ya? Iya. Kirim isai. Nah pada saat grand final itu apa yang dilakukan sih? Di sana tuh kita tuh kayak dikasih duduk dulu depan juri, diperkenalkan ini juri dari KPP Semarang gitu. Oh jurinya dari KPP Semarang? Iya, KPP Semarang. Di situ langsung pas awal-awal kita langsung dikasih buat lawan dari stan ya Mbak. Kayak kena skakmat banget ya. Kita duduk Aduh, udah langsung berat banget ini. lawan stan gitu lawannya ya? stan gitu. Di situ ya udah ya, di situ udah teman-teman udah pada pesimis loh, dua-duanya tiga-tiganya. Terus Bu Amirah bilang udah bismillah, bismillah gitu aja gitu, maju gitu. Jadi lawannya stan itu masih Ya, ya kalau bahasa anak Ngedrop muda banget, sekarang Pak. udah overthinking dulu ya. Jadi udah Dan kebetulan kita karena kocokannya itu kita dapat mosinya yang enggak itu Pak, enggak terlalu iya, maksudnya apa materi kita masih kurang gitu. iya. Dan dapat lawannya stan kayak aduh ya Allah bisa apa enggak kayak gitu. Jadi dipikirkan malah stannya ya? Karena emang lawannya berat. Kampus lawannya gitu ya? Iya. Bukan fokusnya udah terpecah lah ya? Bukan oke, saya main atau saya lanjut untuk menang, tapi malah kayak itu hal yang itu karena mental ya, Iya. mental. Nah setelah lawan stan, kampus selatan ini apa yang terjadi? Ya, dari lawan stan itu kan gak langsung dipilih juara 1, 2, 3-nya Pak. Habis itu Masih ada penyisihan lagi buat babak gitu. keduanya. Jadi, Untuk perebutan juara 1, 2 sama juara 3 gitu.
Dan pada saat melawan si kampus ini, Nah pertama kan nanti udah lawan STA nih Pak. itu dilawan Udah. lagi. Kita lawan dilawan lagi babak 2. Kita masuk dua. babak 2, kita Kampus yang lawan beda? Untak. Iya Untak. 17 Agustus. Ya itu perebutan juara 3 gitu. Kita nggak masuk juara. Oke, berarti untuk masuk ke final yang juara 1-2 belum lah ya. Iya Iya. belum. Oke, tapi ternyata ada kesempatan lagi nih untuk merebutkan juara 3. Juara 3 Dan ya. akhirnya the winner. Iya langsung. Habis itu Coba, itu tentunya bukan perjuangan yang gampang ya sebenarnya. Untuk Yang tiap malam sampai Google Meet ya. iya Google Meet tiap kalau nggak malam. salah ya, kalau nggak salah saya dengar itu kalian latihan tuh sampai rumah Bu Dewi ya, nggak salah ya. Oh Iya ya, latihannya kalau nggak salah. Iya, ya. Iya, ini Bu Dewi denger nih, waktu itu salah numpang di sana ya. Iya, Karena waktu numpang. itu ada mati lampu. apa Karena gimana? mati Iya, lampu. mati lampu. Iya, Mati Pak lampu, Disma. ya. Itu adalah kerikil-kerikil ya. Banyak banget cobaannya Pak. Ada aja ya. Ada. Dan ternyata itu tidak menutup ya untuk terus berjuang latihan Iya. tadi kan. Dan ternyata emang juara 3. Iya. Mas, orang tua gimana, keluarga di rumah? Yang pasti bangga ya. Iya. Enggak ya? Ini skalanya nasional tuh nggak main-main loh. Pas pengumuman yang SI juara 2 gitu, itu aja langsung Kaget wah loh. gitu. Oh, esainya juara 2? Juara 2 Oh, gitu. tapi itu tidak mempengaruhi di Iya, debat. Juara 2 nasional. Iya, SI-nya kita. Ya, kapan-kapan boleh loh kita post ya Mas ya. Tabelnya. Masih Oh, ada. iya, kita ingin tahu nih juara 2 nasional yang Iya. maksudnya best esai ya. Pak? Iya, esai ya. Juara 2. Jadi kita coba lihat deh. Itu adalah perlombaannya. Ada niat untuk berkompetisi lagi nggak sih? Kalau ada kesempatan. Mau Nggak ada Pak. kesempatan. Ya harus dong. Harus lah. Harus selalu ya. Karena seneng juga sih Pak bisa kayak Jalan-jalan kita gitu. Iya. 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 Menparain ya dia jalan-jalan. Iya, jatuh Mas. Iya, karena ini adalah sebuah kesempatan yang nggak bisa kalian dapatkan Iya. gitu loh. Apalagi misalnya bisa ya berpikir menang itu wajib ya, wajib bahwa visinya adalah menang. Cuma kan pengalaman lainnya kan tidak bisa kita tidak bisa abaikan gitu loh. Nah, kalau support lingkungan semua teman-teman kamu itu tuh tadi ya, siapa yang ngasih info? Ari. Ari ikut? Dia nggak ikut. Eh, Pak. Jadi di belakang layar Di malah belakang Pak. layar gitu. Iya loh, itu yang ngasih info pertama ya. Info pertama dia yang ikut bantuin kayak isi berkas-berkas gitu, Kamu Pak. say hi dulu. Sampai Saya- registrasi. Makasih Hari ini Ari. berarti laki-laki perempuan mahasiswa ya? Mas Ari. Mas Ari. Oke, dia malah yang bantu kamu Iya. gitu ya, yang semangat, Iya. yang mau support. Berarti kalian memang saling support ya? Emang Pak saling. Alhamdulillah saling support untuk hal kecil tadi aja bisa semuanya saling membantu ya. Lalu kalau selain lomba itu, selain mahasiswa teman-teman ya, dosen, keluarga jadi satu, mungkin itu adalah energi yang akhirnya kan lebih semangat lagi. Iya. Iya. Alhamdulillahnya lingkungan juga mendukung buat ayo majulah maju kayak gitu. Buat Oke. maju. Tapi kalau misalnya waktu itu kalah, ya udah gitu ya. Enggak, Pak. Enggak. Dari Karena awal. sepas-pasanya kita ya udah deh usaha dulu ya Gitu. maju buat menang kayak gitu. Ya bahkan pas kita bikin esai itu saya sama Mbak Ren tuh bilang ini juara sih, harus gitu. Apa ya sih yang akhirnya kok sampai ekspektasi, oh ya juara gitu. Dari esai kita udah mikir ini bagus gitu esainya gitu. Esainya. Iya. Karena Esai. pas lomba debat itu kan udah adu argumen ya. Iya, adu Akhirnya argumen. karena dua penilaian yang berbeda. Iya. Itu jadi evaluasi. Evaluasi. Evaluasi mungkin ada beberapa hal yang bisa diambil ya. Harus lebih belajar. Yang pertama tuh apa lagi? Kalau kan kalian yang mengikuti debat tuh tentu belajar. Terus cari banyak informasi tentang perbajakan gitu, kayak berita-berita terkini. terkini. Gitu. Soalnya kan pajak mesti aturannya tiap Iya. itu ganti-ganti berubah. Kadang kemarin juga kita buat cari yang berita terbaru juga kan kesusahan ya. Emang yang dibahas apa sih kemarin di perdebatan? Iya. Di perdebatan lagi. Apa lomba debat? Apa kenaikan PPN jadi 11% itu 11% juga. itu dibahas. Pajak karbon, Terus PPS juga. Oh, itu yang ditanya apa? Maksudnya yang diperdebatkan apa? Misalnya pro kontranya Pak. pro Kamu kontra. masuk di? Kita kebetulan Dapet kontra. kontra. Kalau kontra susah ya. Iya. Susah banget. Nah, itu. Kalau kontra
Berarti yang nggak setuju ya terhadap Iya. pajak. Oh, kamu pajaknya yang 11%, yang PPN. Yang 11 yang Kita waktu itu dapat di yang PPS oh, pemutihan pemutihan. pajak. Kontranya malah kita yang kalau dapat. itu malah susah ya. susah Pak. Kalau kita kayak saya sebagai warga kan seneng ya. Iya, harusnya kan seneng ya, Pak. seneng Kalian Kita malah yang dapatnya malah yang kontra kontranya. nggak setuju kalau ada pemutihan. iya. Oke, itu menarik ya. Kenapa sih nggak setuju kalau menurut kalian pemutihan? Kan udah lomba udah lewat tuh. Oh, iya. Tapi kalau pengen tahu nih, kalau kalian nggak setujunya kenapa? Karena bikin males buat selanjutnya masyarakat buat bayar pajak itu sih, Pak. Oh, Kan- jadi kalau nggak setuju karena ada pemutihan tuh karena orang jadi malas bayar Iya, pajak. karena ngerasa udahlah nanti juga nunggu pemutihan aja kayak gitu. Jadi selalu nanti menunggu pemutihan. Kayak gitu. diulur-ulur waktu gitu Pak. Terus juga yang kayak wajib pajak udah patuh nih bayar pajaknya. Terus sedangkan ada pemutihan pajak kan itu bikin orang-orang yang udah patuh jadi kan kayak Agak sungkan Iya. lagi, agak males lagi. Kan ada pemutihan pajak, ngapain kita harus patuh gitu. Betul, gitu. Jadi kan kalian itu bagian kontra ya tadi di Iya. kontranya itu adalah pemutihan pajak. Pajak. Nah, lombanya kan udah lewat tuh. Nah, kita mau coba tanya nih kalau menurut kalian kontra pemutihan pajak itu kenapa? Yang pertama itu karena itu yang kepatuhan masyarakat, kepatuhan wajib pajak itu jadinya males gitu Pak, jadi sungkan buat bayar Bayar pajak. bayar pajaknya itu sendiri. Kayak Oke. gitu. Pemutihan itu maksudnya gimana sih? Nah, kalau pemutihan pajak kendaraan bermotor itu kayak pajak kendaraan bermotor yang kita telat bayar pajak gitu Pak. Nah, telat bayar kalau pajak. telat bayar pajak kan pasti ada sanksi dan denda ya Pak. Nah, dengan adanya pemutihan pajak ini kan kayak mengurangi atau menghapus denda itu Pak. Sedangkan kalau kita lihat buat pokok pajaknya aja udah besar gitu daripada sanksinya gitu. Itu kan malah sebenarnya kayak memberatkan masyarakat juga, masih betul. berat. Di pokoknya aja udah besar Iya. gitu. Jadinya malah tadi ya Iya. masyarakat mindsetnya males. malah Iya, jadi males gitu males, ya. Makanya kontra terhadap pemutihan pajak walaupun sebenarnya Pemutihan pajak itu bagus Iya kayaknya. bagus. dan menyenangkan. Iya menyenangkan Pak. Dan banyak sekarang banyak program itu ya di Iya, kepala di daerah. daerah. Tapi kalau pro-nya kira-kira apa? Kalau kalian tadi kontra nih, kalau pro-nya jawabannya apa waktu itu? Atau kalian punya pandangan nggak pro-nya apa? Dari segi pro pasti tentunya menyenangkan ya Pak, karena Ada adanya dapat pemutihan membantu pajak juga, kan. terbantu juga buat kita kayak golongan yang menengah ke bawah kan Pak, bisa ikut membantu meringankan. Bantu, oke, Iya. dendanya dihapus ya bayar pajak Iya, pokoknya berkurang. aja. Oh, oke. Nah, kalau kalian nih sekarang udah semester 6 ya. Semester 4. Dengan prestasi yang sudah dicapai, yang diinginkan ke depan tuh apa sih? Yang diharapkan nih kuliah di Diploma 3 perpajakan ya, manajemen perpajakan. Pengennya semester 6 ini pengennya lulus ya tepat waktu ya Pak. Terus TA-nya diringankan lah. Gak bisa Pak. Bu, ringankan. Di depan DB Kota Berani. Oke, kalau kamu ke depannya masih semester 4. Ini karena saya masih semester 4 ya Pak, yang mendekati kan pasti magang ya Pak. Gitu lagi mau proses untuk biar keterima di magang kampus Merdeka Pak gitu. Oh, kamu lagi program itu? Ya, mau ambil coba Pak, dicoba. Mau coba di Mau Merdeka. coba. Semoga bisa ya. Iya bisa. Amin. Insyaallah. Insyaallah. Doain ya teman-teman. Doain. Jadi itu adalah hal yang terdekat yang ingin kalian capai. Tapi bangga nggak sih jadi mahasiswa perpajakan? Bangga, sih. Pak. Bangga banget Pak. Apa yang kalian rasakan? Ya, dari kuliah di D3 Manajemen Perpajakan kan ini program studi yang langka ya Pak, dibilang kayak Betul ya, jarang sekali ya. jarang di kampus-kampus lain. Terus juga kita lihat dari segi peluang kerjanya ke depannya gitu. Kan dari Prospek kerjanya juga yang lebih luas. Tapi kalau juga. misalnya ada yang mengatakan kalau ini kan diploma gitu, diploma 3. Iya kebanyakan kayak gitu Pak. Nah Pandangan kenapa kalian nanggung tuh dan bisa juga bertahan. gitu. Pandangan kalian gimana? Ketika ada yang menyampaikan hal-hal seperti itu. Iya. Oke. Boleh yang mana dulu? Dari pandangan saya tuh dari awal masuk dari D3 tuh cita-citanya kan mau lulus kerja gitu, langsung kerja gitu. Iya, karena lebih cepat. Iya, biar cepat kerja gitu. Ya, kamu? Pak, aku juga sama sih Pak, biar lebih cepet juga. Terus karena ini ekonomi mungkin prospek kerjanya juga yang luas. Apalagi dunia perpajakan Iya. ya. Siapa sih nggak mau kerja di Bidang dunia pajak. Pajak. Iya. Secara prestis gengnya sekali gitu. Oke, nah sekarang kita mau challenge nih. Aduh, apa nih Pak? Sebagai Aduh, banget. juara. Nah,
Kita menganggapnya ada sebagai juara ya, karena orang Maisa yang hebat. Oke, challenge-nya adalah menjawab pertanyaan yang ada di kertas saya. Iya. Enak perpajakan ya, biasanya. Iya. Ya, juara lagi. Iya. Pertanyaannya pasti bisa. Ya, ini Bismillah, kita dengan bismillah. perpajakan nih. Udah siap? Siap. Tidak boleh bersuara. Tutup begini ya nulisnya, jadi nggak boleh nyontek. Jadi nanti kalau sudah kejawab, dibalik jawabannya. Udah siap? Langsung dijawab. Pertanyaan pertama, ya. Tarif berupa jumlah yang tetap atau sama terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak terutang tetap disebut. Ayo, cepat, bisa atau tidak? Oke, ditunjukkan. Gini. Ini Oke, betul. Oke, keren ya. Bisa nih pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara disebut. Oke, cepat. Oke, tunjukkan. Pajak pusat. belum. Aduh, gampang kan pertanyaannya? Gampang lah. Gampang, sekarang yang lebih sulit. Teori yang menyatakan bahwa pajak ibarat pompa yang menyerap daya beli masyarakat dan pada akhirnya disalurkan kembali kepada masyarakat adalah teori. Oke, tunjukkan. Teori daya beli, betul. Oke. Aduh, terakhir deh, ya, aduh, saya mau cari kesalahannya. Aduh. Gua narasumber hari ini. Oke, yang pertanyaan selanjutnya ya, terakhir aja deh. Ini Iya. semoga aja salah ya, enggak. Jangan dong, Pak. Ya. Tarif pajak progresif diterapkan dalam pajak apa? Neneng. Ya, betul. Itu salah. Oke, gimana? Gampang ya? Gampang, Pak. Jadi, tapi emang kalau di tiga pajak itu emang concern sekali di Pajaknya, Pak. Pajak. Iya. semuanya langsung ya. Iya. Jadi karena memang fokusnya untuk praktisi. Lingkupnya Iya, berpajak, praktek. Pak. Iya. Wah, kita mau tanya jawab cepat. Tadi kan kita challenge tentang pemilihan pekerjaan, sekarang tanya jawab cepat, dijawab yang cepat ya. Pokoknya kan kalian kan menang lomba ya Iya. tentang game ya. Iya. Debat. Ini kita tanya jawab cepat. Pertama, kalau saya lulus saya akan Kerja Kerja. kerja di DJP. Goalsnya perbankan, Pak. Bismillah ya. Oke, kalau perbankan pinginnya di mana sih? Ya. Semoga jadi doa. Iya, amin. Perbankan P-nya di mana? Di Bank BRI boleh, BCA boleh. Pokoknya bank. Iya. Oke, kenapa sih pengen kerja di bank? Karena kayaknya seru aja, Pak. Terus kayaknya aku nggak pernah lihat yang lingkup bank itu kayaknya nggak yang toksik banget. Kayaknya hidupnya kayak enak banget, Pak. Warna Iya. sipil. Pokoknya rapi. Iya. Terus kerjanya itu terstruktur. Sudah yakin yang jadi orang perbankan. Iya, bismillah. Wah, kerja apapun oke. Iya. Di CP. Iya. Wow, kenapa? Karena dari awal kan pengen lulus kerja sesuai dengan jurusan gitu, Pak. Dan pas kemarin kan habis KKL tuh, Pak, ke DJP langsung gitu. Melihat Iya, melihat gedungnya yang sangat besar ya, Pak, di sana. Tentunya juga pegawai yang sangat keren ya. iya, keren. Dan apalagi gajinya ya. Iya. Tapi semua visi atau tujuan kalian untuk setelah lulus itu positif. Iya. Karena biasanya ya dia concernnya mau di mana fokusnya. Jadi semoga menjadi perbankan, Amin. menjadi DJP tercapai. Pertanyaan selanjutnya, jalan-jalan atau rumah? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Kamu nggak betah di rumah? Betah. Cuman kalau udah keluar kayaknya ya Bebas gitu. Kayak Jadi lepas. kalau udah gitu. di luar rumah itu kayaknya happy. iya, Happy. kalau udah keluar nggak mau pulang. Oke, jadi kumpul dengan temen
Iya. Main-main. Nongkrong. Hangout ya, Mbak? Relasi, Iya. ya. Hangout gitu. Mm-mm. Apa sih biasanya kalian kalau keluar tuh kemana? Paling Kalau boleh main. tahu nggak sih seorang yang dalam hal akademis gitu kan, kalau main atau nongkrong kemana? Lebih suka ke gunung, Pak, kalau nongkrong gitu. Yang Naik adem-adem yang gitu, Pak, adem. hijau. Sama Kayak ya? Sama. Oke. Kalau ke Malang tuh gunungnya Di berarti daerah kidul sana. Moga. Guci kan di Guci, daerah Guci. Kalau Deket, kamu- Pak. Moga, iya. Oke. Selanjutnya, saya akan marah jika Orang lain ngomongin saya di belakang Aduh, saya. ngeri banget ya. Kalau saya kayak ngembaliin barang, minjemin barang tapi nggak mau ngembaliin gitu Pak. Kadang kesel. Oke, Kayak saya gitu. kesini dulu. Hmm. Pernah. Pernah. Sampai Pernah. labrak-labrakan gitu. Enggak sih. Tapi itu bagus kalau misalnya ngomong langsung ya. Iya, lebih baik. Daripada malah nggak selesai. Iya. Jadi kalau misalnya ada yang ngomong di belakang, Malah jadinya kepikiran. Iya, kepikiran. ya, Heeh. disampaikan. Iya. Apalagi kalau kitanya denger gitu ngomongin di belakang, denger itu kan sampai di hati Iya. ya, Mbak. Jadi kamu marahnya. Bukan Marah marah. terbesar kamu apa? Ketika apa waktu itu? Maksudnya ngomongin apa? Atau mereka melakukan apa gitu? Lebih ke orang tua sih, Pak, gitu. Dulu kayak ngejekin orang tua jadinya pengen gitu. Mm-mm. Kalau kayak dengan orang tua tuh kita Nggak bisa. Nggak Nggak bisa bisa, di- nggak bisa di. Jadi itu yang akhirnya marah besar. Iya, marah besar. Yang tadi ngembaliin Pernah kira-kira. Ih, sering Pak kalau sekolah kan kadang minjem pulpen tapi nggak Nggak dibalikin. dibalikin. Iya. Tip apa ya, Mbak? Iya, tipek lebih Saya sering. sering ya, coba nggak dimulangin. Semoga dia nggak marah. Iya, itu kamu jengkel ya? Iya. Selain barang apa yang dipinjam oleh kamu sih, kamu marah banget. Marah sekali. Pernah. Kadang bahkan sampai uang Pak. Kadang kalau uang kan nagihnya lebih susah ya Pak. Daripada ini ya. Iya. Kalau minjem itu nangis Mm-mm. mas gitu. Iya. Pas ditagih lebih galak. Iya, lebih serem. Lebih sering. Mm-mm. Itu kamu marah. Iya. Marahnya caranya maksudnya Kayak lebih kalau minjem tapi balikin kayak gitu kalau berarti bisa marah nih. Bisa marah, Kalau ini bisa Mbak. marah nih berarti. Kalau kamu bisa marah. tapi lebih jarang sih Pak. Saat ini jarang ya. Mm-mm. Ya kan. Lebih jarang marah kayak gitu ya. Atau misalnya mengungkapkan sesuatu dengan nada tinggi. Iya jarang. Jarang sekali. Selanjutnya. Oke, makna sukses bagi saya adalah Ketika sudah tidak jadi beban orang tua lagi. Aduh. Iya. sekarang jadi beban. Iya. Kalau kamu Suksesnya ya hidup tenang kayak gitu, berkecukupan mungkin Pak, bisa Oke, bahagiain gaji orang berapapun. tua. Hah? gaji berapapun cukup ya. Iya cukup. Oke, yang penting makan sehari-hari cukup, Cukup. bensin ada. Bensin ada. Pokoknya Jajannya cukup. Iya. Skincare-nya cukup ya? Cukup. Pokoknya semua cukup ya. Iya, harus Walaupun cukup. nggak besar tapi cukup. Mm-mm. Tadi maknanya apa tadi nggak sukses buat kamu? Bahwa kamu tidak jadi beban. Iya, orang tua. Mas kan jadi beban. Ya, kalau lihat realitanya sih iya sih, Pak. Masih merepotkan mereka. Iya, masih merepotkan kan? Tapi orang tua tidak merasa terbebani. Tidak pasti. Dari orang tua pasti mikirnya anak ya tetap anak Tetep gitu. ini tanggungan orang Iya, tua tanggungan gitu. orang tua. Pernah mengungkapkan sesuatu hal orang tua kepada kamu, orang tua kamu kepada kamu? Belum pernah sih, Pak, tapi dari pikiran saya sudah beranggapan gitu, Pak, gitu. Saya mikir, "Ih, orang tua saya seperti itu, nyupport saya buat kuliah seperti ini. Masa saya harus jadi beban Iya. gitu, harus membuktikan bahwa saya tuh bisa gitu. Habis lulus dapat kerja biar jadi nggak jadi beban ya." Iya. Satu hal yang ingin kamu yang ingin kamu lakukan untuk bahagiain orang tua. Kalau kamu anggap ini jadi beban, tapi setelah selesai gak jadi beban. Bahagiakan mereka kan? Yang pertama saya bikin Satu aja. satu bikin rumah buat orang tua. Sekarang tapi ada rumah. Ada, Pak. Tapi bikin yang lebih besar. Iya, lebih besar lagi. Kalau kamu Lebih pengen yang naikin haji orang tua. naik Ya aja. sebenarnya iya. Iya. Karena kan orang tua pasti pengennya ayo deh naikin lah. Pengen cita-citanya emang naik haji kan. Tiap-tiap orang tua juga kan mesti pengen. Iya. Kita doakan. Amin. Oke, thank you buat Mbak Retno, Mbak Retno dan Mbak Dila Iya. berbagi hari ini. Iya. Sukses
sukses ya, terus berprestasi, belajar dan sukses setelahnya, keinginannya tercapai. Amin. Berbagi inspirasi hari ini. Sampai bertemu di kesempatan ya. Atas cerita-cerita luar biasa ini. Nah, kita masih ketemu di beberapa podcast ya tentunya dengan mahasiswa berprestasi lainnya di momen hari ini. Semoga apa yang kita bahas mulai dari Mbak Dila dan Mbak Retno menginspirasi banyak mahasiswa atau anak muda di luar terus berprestasi. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2